Oke, selamat pagi, siang, malam buat teman-teman yang mungkin mendengarkan di pagi, siang, atau malam ya. Teman-teman, saya mau perkenalan. Jadi, mungkin ada beberapa yang belum kenal dengan saya ya. Jadi, ada kemarin tuh ada dua kelas yang saya itu nggak datang di pertemuan pertama. Jadi, saya sekaligus mereview gitu ya, teman-teman ya. Saya mau share screen dulu deh ya buat yang mungkin belum terlalu kenal dengan saya. Record ya. Oke. Ya, semoga recordnya benar ya. Jadi, menggunakan nama saya Anton Nasution ya, dosen sistem informasi ya. Basically saya ini lulusan dari teknik industri, baik S1 maupun S2 gitu ya. Nah, kemudian milestone saya mungkin belum tahu, saya sebelumnya itu bekerja di perbankan gitu ya. Jadi saya itu sebenarnya fakultas di program ODP atau Officer Development Program. Jadi saya itu sudah bekerja selama beberapa tahun juga. Itu bekerja di dua bank ya. Jadi bank pertama itu Bank Mandiri, kemudian bank kedua bank multinasional di Niaga gitu ya. Selama total masa kerja di korporasi ini adalah 8 tahun gitu ya. Nah, kemudian sebelum di persisnya, saya setelah resign dari Bank CMB Niaga, itu saya menjadi konsultan atau bisnis coaching ya, dan juga finance coaching gitu ya. Jadi finance perbankan gitu ya, untuk orang-orang perbankan. Jadi kayak di sini ini saya sedang men-training karyawan-karyawan BRI, Bank Rakyat Indonesia, untuk topiknya Human Resource Management dan juga Sales Management for Bankers. Gitu. Nah, kemudian saya bergabung di Telkom Surabaya, tapi saya juga masih menjadi business coaching atau trainer untuk beberapa perusahaan-perusahaan yang sistemnya UMKM atau perbankan. Gitu. Nah, kemudian saya kemarin sudah memilih ini ya, ketua kelas ya, kalau nggak salah ya. Jadi ketua kelas saya mau mengingatkan lagi, job desk-nya adalah ini ya, bidang kelompok, teman-teman sudah bikin kelompok, saya harap dia di pertemuan 1 dan 2 ini sudah bikin kelompok ya. Kemudian satu kelompok kira-kira nanti akan saya kasih di grup ya, satu kelompok berapa orang ya. Kemudian semua izin sakit semuanya harus ke ketua kelas ya. Kemudian juga nanti ketua kelas itu tugasnya juga membantu dosen untuk menilai tugas UTS dan juga UTS, kemudian input nilai dan juga take video edit ya ketika ada pengajaran gitu ya. Kemudian saya mau mulai ke ini ya, ke materi ya teman-teman ya. Nah, mungkin beberapa kemarin saya sudah kirim dokumennya. Sebentar saya sharing dulu ya. Saya akan share screen again. Oke. Nah, this one. Oke, saya mau review juga terkait manajemen rantai pasok ya. Ini adalah capaian pembelajaran. Oke, jadi menjelaskan pentingnya supply chain sampai ke pengukuran kinerja rantai pasok. Jadi kan kita ini ada UTS, ada UAS ya. UTS nanti ini kita lebih ke esai ya, lebih ke materi. Nah, nanti ketika UAS itu kita sudah mulai hitung-hitungan gitu ya. Jadi ternyata manajemen rantai pasok ini kita juga nggak cuma teoritis aja, tapi juga ada hitung-hitungannya loh ya teman-teman. Tapi so far hitung-hitungannya tidak terlalu susah lah ya. Tapi nanti teman-teman lihat deh after UTS ya. Nah, bobot penilaian ya, bobot penilaian ini untuk UTS 25%, UAS 25 yang paling banyak adalah tugas. Tugas itu sebesar 50% ya. Jadi ini juga menjadi tugas ketua kelas juga untuk nanti kan membuat ini ya Instagramnya manajemen rantai pasok ya, Instagramnya SCM. Kemudian juga membuat kelompok ya. Jadi teman-teman dikoordinir, tolong ketua kelas koordinir kelompok dan juga Instagramnya karena nanti mungkin akan ada tugas-tugas video gitu ya. Nah, kemudian Excel sheet harus dikumpulkan setelah perkuliahan berlangsung. Ini nanti materinya adalah setelah UTS. Karena nanti ketika UTS kan kita hitung-hitungan gitu ya. Jadi harus ada Excel sheet-nya gitu. UAS juga nanti kita ada hitung-hitungan. Jadi Excel sheet-nya itu harus ada gitu. Nanti kita akan pakai Excel soalnya. Nah, peraturan perkuliahan teman-teman bisa baca sendiri juga ya untuk mempersingkat waktu supaya saya bisa langsung ke materi ya. Oke,
Oke, nah kalau kita ngomong tentang supply chain diagram ya, jadi manajemen rantai pasok itu apa sih? Manajemen rantai pasok itu adalah manajemen distribusi, ya distribusi. Kalau yang kalian pahami mungkin distribusi itu kayak contohnya JNE, si cepat gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau dalam dunia produksi atau dunia pabrik gitu ya, SCM, Supply Chain Management ya, itu ada di dunia retail atau misalkan kayak contohnya pabrik rokok, atau pabrik Unilever, atau pabrik susu gitu ya. Itu semua pasti menggunakan Supply Chain Management untuk bisa membuat produknya itu dari produksi itu bisa ke end user, ke tangan customer gitu ya. Nah, saya mau kasih contoh beberapa ini ya. Ada 3 model supply chain. Jadi yang pertama, model pertama yaitu supply chain yang ada di dunia retail, contohnya pabrik sepatu. Ya. Pabrik sepatu pasti butuh bahan baku kayak ini, sol sepatu, bahan kulit, benang, lem, gitu ya. Kemudian kalau di perusahaan retail ya, supply chain-nya itu biasanya itu ini berurutan. Jadi nggak bisa langsung satu kayak kita pakai use case gitu ya contohnya ya, satu komponen terpecah nantinya dipecah jadi 2 komponen. Nah kalau misalkan di ini di perusahaan retail ya itu dia continuous gitu ya. Jadi satu-satu dulu prosesnya, medley gitu ya. Nah bahan baku sepatu, kemudian pemasok bahan baku gitu ya. Jadi biasanya pemasok bahan bakunya sol itu kan bisa jadi berbeda dengan pemasoknya bahan kulit, bisa jadi juga beda dengan pemasoknya benang dan juga lem gitu ya. Seringkali kan kita nggak bisa menemukan satu supplier itu sudah punya semuanya gitu ya. Jadi artinya kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia SCM itu kita punya tugas untuk bisa mengintegrasikan banyaknya supplier yang bekerja sama dengan ruang produksi kita, dengan perusahaan kita, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita bicara udah raw material, kita bicara tentang supplier ya, itu kita baru masuk ke produksi ya. Maka ketika di produksi, ketika di warehouse gitu ya, di tempat produksi, maka kita sudah mulai nih memproduksi sepatu beberapa jenis gitu ya, misalnya sepatu perempuan, sepatu laki-laki. Sedangkan sepatu perempuan mungkin ada berapa model, 5 model atau 10 model. Sepatu laki-laki ada berapa model gitu ya. Jadi di posisi produksi ini kita sudah mulai untuk memforecast ya. Kira-kira satu cewek yang tipe A ini mau diproduksi seberapa banyak batch gitu ya, atau mungkin seberapa lot gitu ya. Nah kemudian setelah masuk ke produksi tentu ke distributor ya, ke distributor. Jadi orang-orang yang akan menghantarkan produk kita ini ke toko-toko kecil atau toko-toko menengah gitu ya, pengecer, misalkan kayak Matahari gitu-gitu ya. Supaya apa? Supaya ketika orang-orang yang datang ke Matahari itu dia bisa beli sepatunya langsung. Jadi artinya kita bisa bertemu dengan end user melalui pengecer sepatu jadi. Sebelum ke pengecer kita ke distributor gitu ya. Ini untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya itu retail atau melakukan proses produksi gitu ya. Nah, tapi ternyata supply chain itu tidak hanya ada di dunia produksi, tidak hanya ada di dunia ini produk, tapi juga di dunia jasa. Nah, contohnya ini seperti yang kalian sekarang kenal, karena kan biasanya kalian pasti sekarang belanjanya via e-commerce gitu ya. Nah, kalau di e-commerce ya, ini beda lagi supply chain-nya. Jadi supply chain-nya disebut dengan third party logistik, gitu ya. Contohnya di sini, di bagian pengecer sepatu jadi. Pengecer sepatu jadi ini bisa jadi dia memang buka toko kayak di Matahari gitu ya. Tapi bisa jadi juga dia buka tokonya di Shopee. Nah, kalau dia buka tokonya di Shopee, berarti dia membutuhkan satu proses supply chain lagi, ya nggak? Jadi artinya dia pasti membutuhkan third party logistik, yaitu jasa kurir pengiriman, ya, di mana dalam proses JNE, misalkan JNE produksi cepat ya, itu dia juga ada namanya supply chain-nya, gitu ya. Supply chain-nya kayak gimana? Nah, ini kayak contohnya customer gitu ya, pembeli gitu ya, merequest produk, ya, membeli sebuah produk, kemudian dia masuk ke dalam orderan ya, orderan untuk pengiriman barang ya. Kemudian dari admin pengiriman barang, dia akan memecah prosesnya menjadi 2.
yaitu membuat resi ya. Resi yang pertama satu online tracking, resi untuk customer dan juga toko ya. Kemudian yang kedua itu adalah resi untuk perusahaannya gitu ya. Jadi kalau online tracking pastinya resinya tidak selengkap yang di online reporting. Kalau di online tracking mungkin resinya cuma oh ini dari drop point 1 ke drop point 2. Tapi kalau online reporting kita bisa tahu truknya gitu ya. Misalkan oh ternyata barang ini nggak sampai-sampai nih. Oh ada masalah apa nih? Oh ternyata itu mengalami kebocoran misalkan sehingga dia jadinya barang-barangnya jadi harus dilempar ke truk B atau truk B dan truk C gitu. Jadi lebih lengkap gitu ya. Nah, ini baru pecahan pertama. Jadi shipment information. Kemudian pecahan kedua yaitu memesan kurir. Kurir mana yang available. Nah, dari kurir kemudian baru dia akan drop point, nah kemudian baru ke cabang-cabang dan baru langsung ke end user. Jadi ke rumahnya end user gitu. Ya, ini untuk proses supply chain pada jasa kirim. Nah, kemudian ada lagi ternyata proses supply chain itu diperbankan. Ya, jadi ternyata perbankan itu dia punya proses supply chain loh. Jadi namanya supply chain financing. Gitu. Jadi supply chain itu nggak cuma untuk barang yang terlihat di depan mata kita yang ada barangnya gitu ya, yang ada wujudnya gitu ya. Tapi juga untuk barang yang tidak ada wujudnya, yaitu apa? Hutang piutang. Ya, jadi uang gitu ya. Uang itu kan kalau misalkan kita bicara tentang hutang piutang ya, itu kita nggak bisa melihat duitnya 1 M di depan kita, gitu nggak sih? Jadi kita kayak membayangkan nih, duit 1 M hutang piutang dagang itu kayak gimana gitu kan ya. Jadi ini juga yang terjadi pada supply chain dunia perbankan. Nah, ini contohnya kita ambil contoh BNI ya. Tapi sebenarnya semuanya nggak cuma BNI, CIMB Niaga juga menggunakan supply chain financing, kemudian juga Mandiri juga menggunakan supply chain financing. Jadi semuanya ini pasti pakai supply chain financing ya. Nah, contohnya BNI. Kita ambil contohnya BNI. Di namanya perbankan ya, bisnis utamanya apa sih teman-teman? Bisnis utamanya ya tabungan, kemudian kredit. Intinya bisnisnya adalah fee based income. Jadi bagaimana sebuah perusahaan atau perbankan ini bisa mendapatkan laba itu dari fee based income. Fee based income itu apa aja sih? Fee based income tentunya adalah bunga kredit ya. Bunga kredit itu adalah pendapatan dari bank gitu ya. Kemudian apalagi ini apa namanya? Kalau misalkan kita bekerja sama dengan asuransi ya itu biasanya ada namanya biaya akuisisi ya, biaya akuisisi di awal ya itu juga bank mendapatkan proporsi dari biaya akuisisi tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua tabungan ya, karena pada dasarnya perbankan itu tujuannya adalah untuk ini ya apa likuiditas gitu ya, supaya negara itu memiliki likuiditas berupa uang gitu ya. Jadi artinya bisnisnya perbankan itu ya nggak jauh-jauh dari bagaimana mencetak laba supaya duitnya itu menjadi liquid untuk di negara tersebut gitu ya. Nah, tapi perbankan ini sekarang lain bisnisnya itu ada banyak. Nah, teman-teman kan tahu ada namanya BNI Life, kemudian teman-teman tahu Mandiri Sekuritas gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang disebut dengan supply chain financing. Nah, contohnya apa? Jadi korporasi BNI contohnya di sini ya, dia memiliki supplier dan juga distributor. Kalau tadi supply chain-nya itu barangnya sepatu. Nah, kalau ini adalah hutang piutang dagang. Kenapa sih hutang piutang dagangnya harus pakai BNI? Kenapa enggak sekuritasnya sendiri atau insuransinya sendiri gitu ya? Karena negara itu memiliki perbankan dan perbankan itu memiliki ini udah punya branding yang bagus dan trusted di perusahaan. Makanya kenapa segala sesuatu itu melewati perbankan dulu gitu ya. Bahkan kalau kita belanja di Shopee, kita pakai virtual account, ya virtual account disuruh pilih kan virtual account BNI atau virtual account Mandiri atau virtual account BCA gitu ya. Nah, perusahaan seperti perbankan itu dia punya supplier. Dia juga punya distributor, di mana yang mengalir aliran dananya itu adalah hutang piutang dagang. Nah, supplier perbankan contohnya apa? Insurance. Makanya kenapa kita seringkali mengenal bank assurance ya. Kemudian sekuritas. Sekuritas itu isinya apa? Reksadana, kemudian obligasi gitu ya, suku gitu ya. Itu semuanya itu adalah supplier dari perbankan gitu. Nah, contohnya apa kalau selain kayak BNI ada BNI Life. Mandiri dia punya dua ya, AXA sama InHealth ya. Kemudian CIMB Niaga juga punya dua, Sun Life dan juga AIA
gitu ya. Nah, sekuritasnya juga ada. Bank Mandiri dia punya MOS ya, atau Mandiri Sekuritas gitu ya. Kemudian perbankan dia juga punya distributor ya. Distributor contohnya apa sih? Ya Adira gitu ya. Kalau misalkan kita beli motor atau beli mobil, itu kan kita butuh kredit ya. Nah, kreditnya ujung-ujungnya di mana? Ke bank juga, ya kan? Meskipun namanya Adira Finance atau apa gitu ya, ujung-ujungnya pembayarannya juga kan pasti menggunakan alat perbankan. Kemudian e-commerce ya, kayak Shopee Pay, kemudian juga Tokshop, semuanya menggunakan virtual banking. Itu virtual banking kodenya adalah kode dari perbankan. Gitu ya. Nah, itu artinya adalah bank sebagai tempat untuk mendistribusikan sesuatu gitu ya. Nah, makanya kenapa distributor dan supplier itu keduanya sama-sama mitra korporat. Oke. Jadi teman-teman udah paham ya bahwa ternyata supply chain itu lingkupnya itu banyak. Jadi nggak cuma di dunia bahan baku aja, dunia produksi, tapi juga bahkan di dunia jasa pun itu menggunakan supply chain. Nah, SCM ini menjadi penting karena proses internal dialihkan kepada pihak ketiga, di mana itu adalah proses yang bukan kompetensi inti dari perusahaan. Nah, contohnya ini nih, BNI. BNI kompetensi intinya apa? Intinya dia pengen likuiditas uang, gitu ya. Likuiditas uang dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan laba, bunga, dan lain-lain, gitu ya. Nah, tapi bagaimana caranya meningkatkan laba bunga selain dari kredit? Ya, dengan jualan sekuritas, dengan jualan asuransi, dengan masuk ke distributor e-commerce dan juga finance ya, finance kayak Adira, motor dan juga mobil, gitu ya. Itu juga salah satu cara mereka untuk mendapatkan profit, gitu ya. Tapi mereka menyerahkan tersebut ke pihak ketiga, ya ke yang ahlinya gitu ya, ke yang sekuritas ahlinya, ke yang udah biasa ngurusin asuransi, yang ngerti asuransi, kemudian ke yang tahu tentang dunia-dunia e-commerce, yang tahu tentang dunia otomotif kayak Adira, kayak BFI gitu ya. Jadi artinya mereka tuh bekerja sama atau berkolaborasi, berintegrasi dengan mitra lain, mitra korporat lain, karena itu bukan kompetensi inti gitu. Jadi supply chain itu juga berbicara tentang kolaborasi dan integrasi. Ya, jadi hal-hal yang bukan kompetensi inti mereka akan menggunakan pihak ketiga. Ya, jadi mereka hanya mendapatkan ibaratnya kalau kita bisa tuh dapat komisi gitu ya. Nah, kemudian ini kalau kita bicara tentang mass production ya, kita balik lagi ke perusahaan sepatu, perusahaan rokok, perusahaan baju gitu ya. Mereka kan pasti menggunakan pasti mereka akan memproduksi sesuatu itu secara gede gitu ya, mass production gitu ya. Artinya untuk menghasilkan sebuah output dari produk yang mass production itu pasti butuh produktivitas, efisiensi, dan utilitas. Ya, oleh karena itu dibutuhkan namanya supply chain management karena perusahaan manufaktur memerlukan kolaborasi, koordinasi, dan sinkronisasi. Nah, kalau tadi kita bicara tentang macam-macam supply chain, yang ternyata dia tidak hanya tentang barang gitu ya, tapi juga tentang jasa ya. Nah, di sini kita menemukan bahwa aliran yang dikelola SCM itu nggak cuma barang ya, kayak sepatu, baju, rokok atau itu lever, sabun gitu ya. Dan bukan cuma aliran uang aja ya, utang dagang kayak di perbankan, tapi juga aliran informasi. Ya, aliran informasi ini yang membuat kita lulusan sistem informasi ya itu bisa nge-track ya, men-tracking produk ini itu kira-kira harus di forecast atau diproduksi seberapa banyak gitu ya, atau bahkan kita bisa forecast demand atau permintaan calon customer di setiap regional gitu. Jadi supply chain ini tidak hanya bicara tentang aliran barang, aliran uang, tapi juga bicara tentang aliran informasi. Ya, nah, aliran informasi itu adalah ranah kita di sistem informasi. Makanya kenapa teman-teman yang di sistem informasi itu belajar tentang supply chain. Karena teman-teman harus paham nih yang bagian ini, aliran informasi. Nah, tapi teman-teman nggak akan bisa membuat atau nggak akan bisa paham tentang aliran informasi kalau teman-teman tidak memahami aliran barang dan aliran uang dalam dunia supply chain management. Gitu. Oke, jadi supply chain management itu apa sih? Supply chain management itu kesimpulannya adalah pendekatan yang digunakan untuk mencapai integrasi yang efisien dari supplier, manufacturer, distributor, retail, dan customer. Artinya,
barang diproduksi dalam jumlah yang tepat, pada saat yang tepat, dan pada tempat yang tepat, dengan tujuan mencapai biaya sistem secara keseluruhan yang minimum dan juga mencapai tingkat pelayanan yang diinginkan. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke area cakupan SCM ya. Jadi kalau tadi kita bicara tentang SCM-nya, kemudian kita bicara tentang kesimpulan supply chain management itu apa, pendekatan apa gitu ya. Nah, cakupan SCM itu apa aja sih ya? Jadi teman-teman nanti ketika kita seiring berjalannya waktu kita belajar tentang supply chain management ya, itu kita sedikit kita akan belajar tentang produksi atau PPIC, Production Planning and Inventory Control. Jadi kita juga belajar tentang kegiatan orang-orang di dunia produksi yang sedang merancang produk baru. Kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana cara-cara orang-orang di dunia SCM itu mendapatkan bahan baku, gitu ya, procurement, purchasing, atau supply. Kemudian juga bahkan merencanakan produksi dan persediaan, karena teman-teman merencanakan produksi itu sangat dibutuhkan karena apa? Kalau misalkan kita memproduksi sebuah barang ya terlalu banyak oversupply, maka nanti dia akan ada dead stock. Jadi stok yang dia nggak laku gitu ya. Contohnya misalkan bikin baju ya. Baju tahun ini kalau tahun ini yang lagi ngetren itu baju yang misalkan lengannya balon gitu ya. Kita udah produksi banyak tuh karena saking nge-hype-nya di tahun 2022 misalkan. Ternyata tahun 2023 itu trennya udah beda. Lengan balon itu udah nggak ini, udah nggak apa namanya, udah nggak laku gitu ya, trennya udah turun gitu kan ya. Nah, sedangkan kita udah kita kemarin tahun lalu kita memforecastnya terlalu tinggi gitu. Nah, akhirnya apa? Jadi dead stock kan ya. Dead stock akhirnya perusahaan jadi merugi gitu ya. Karena apa? Karena flow flow aliran aliran barangnya itu terlalu tinggi produksi sehingga sales itu nggak kekejar gitu ya. Jadi akhirnya ada banyak barang-barang yang sisa-sisa produksi yang nggak laku gitu ya. Yang kalau misalkan mau dijual lagi, ya mungkin jualnya diskonan dan diskonnya diskon gede gitu ya. Itu juga kalau masih ada yang mau beli gitu kan ya. Nah, makanya kenapa kita butuh PPIC supaya apa? Supaya kita bisa memprediksi kira-kira saya itu untuk baju jenis ini itu harus produksi berapa gitu ya. Dan nggak cuma itu, ketika kita bicara tentang PPIC ya, kita bicara tentang SCM ya, kita juga bicara tentang bagaimana kegiatan melakukan pengiriman bahkan sampai kegiatan pengembalian barang, return ya. Jadi teman-teman kan juga biasanya kalau belanja di online shop ada namanya refund gitu ya, refund atau return gitu ya, tapi harus unboxing barang. Nah, itu juga termasuk adalah salah satu metode SCM yang diaplikasikan di dunia e-commerce. Makanya kenapa harus ada unboxing barang? Karena kan nggak mungkin ada proses pengembalian barang kalau tidak ada datanya. Datanya pakai apa? Datanya yang pakai video unboxing tadi gitu ya. Jadi nggak mungkin kita bisa mengembalikan barang karena mengembalikan barang itu balik lagi kita ngomongin stok. Stoknya ada apa enggak? Gitu ya. Jadi ketika ada customer order pengembalian barang, unboxing dulu. Kita butuh data yang eligible apabila tim bagian ini, bagian procurement atau purchasing bagian itu untuk mengeluarkan barang baru untuk diberikan ke end customer tadi. Gitu. Jadi butuh data. Datanya adalah video unboxing tadi. Gitu. Jadi pengembalian ini adalah merancang saluran pengembalian produk, penjadwalan, pengambilan, bahkan proses disposal, bahkan penentuan harga refurbish kalau misalkan barangnya dihancurkan. Gitu. Kan ada beberapa pabrik yang barangnya itu memang dihancurkan karena dia misalkan tidak lolos quality control, ya kan? Tidak lolos quality control, tapi kadang kejual, akhirnya orang mengembalikan, akhirnya orang komplain, gitu kan ya. Nah jadinya barang tersebut harus direfurbish, dihancurkan kembali, gitu ya, dilebur ya. Nah, ini teman-teman juga bisa baca karena ini sebenarnya adalah ini ya, apa namanya, deskripsinya gitu ya. Next slide ini adalah deskripsinya. Teman-teman kalau lihat nih, kalau teman-teman lihat ini pengembangan produk ada 4 gitu ya. Pembelian juga ada 2 gitu ya. Nah, pengembaliannya juga prosesnya juga panjang gitu ya. Contohnya seandainya belum laku pada masa kadaluarsa, bagaimana perusahaan merancang kontrak yang adil di kedua belah pihak. Jadi contohnya ini kayak skincare ya, kasih liquid, barang-barang liquid gitu ya. Nah, ini juga diatur oleh PPIC, diatur oleh supply chain, di mana PPIC itu masuk ke dalam bagian kecil dari supply chain. Ya, karena segala sesuatu itu yang ada di dunia industri itu saling terintegrasi, saling berhubungan.
Nah, terus kalau kita bicara tentang SCM ya, ternyata SCM itu tidak hanya aktivitas fisik doang, teman-teman, tapi juga aktivitas mediasi pasar atau dark, gitu ya. Aliran informasi ya yang tadi saya bilang gitu ya. Kalau aktivitas fisik dalam dunia SCM kan ya standar ya, pengiriman barang ke pabrik, kemudian produksi, pengembalian barang gitu ya, distribusi. Jadi barangnya itu ada, barangnya itu kelihatan di depan mata gitu ya. Tapi SCM ini juga kita bicara data atau aktivitas mediasi pasar ya. Kita bicara data tentang riset pasar. Nah, riset pasar itu nanti hasil dari data riset pasar itu akan masuk ke SCM sebagai apa? Sebagai forecast, prediksi. Prediksi harusnya saya bulan Mei itu harusnya saya memasok berapa banyak baju di misalkan di Surabaya gitu ya, karena di bulan Mei di Surabaya itu lagi ada ulang tahun Surabaya, jadi lagi ada event gini jadi stoknya harus lebih banyak gitu ya, dibandingkan di daerah lain. Nah, itu adalah salah satu contoh riset pasar. Kemudian ada yang kedua adalah kita bicara tentang aktivitas mediasi pasar atau data terkait dengan pengembangan produk. Nah, kenapa sih barang itu harus cepat sampai ke customer ya? Kenapa kok ada supply chain? Dan supply chain ini membuat barang bagaimana caranya supaya cepat sampai ke customer, supaya SLA-nya atau uh, ini apa proses penyampaian barang ke customer itu bisa lebih cepat ya. Karena apa? Perusahaan tuh butuh data, butuh feedback dari customer gitu ya. Artinya kalau produknya ini jelek ya, maka perusahaan akan cepat dapat feedback dari customer dan perusahaan akan memutuskan kira-kira produk ini akan di-launching lagi apa enggak, akan diproduksi lagi apa enggak, atau bahkan mungkin dihentikan gitu ya. Jadi artinya feedback dari customer itu sangat dibutuhkan dan itu dibutuhkan supply chain. Contohnya aja kayak skincare misalkan ya. Teman-teman kan ya biasanya cewek-cewek ini sering kali ngelihat fenomena di mana eh, skincare A gitu ya itu enggak bekerja maksimal gitu ya. Skincare B itu bekerja sangat maksimal dibandingkan skincare A gitu ya. Nah, artinya dalam satu brand yang sama misalkan ya, misalnya ya. Nah, kenapa kok produk A ini nggak diproduksi lagi gitu ya? Ya karena satu bisa jadi respon customer itu tidak sesuai dengan ekspektasi perusahaan, sehingga buat apa saya ngeluarin biaya-biaya untuk beli glycerin, biaya-biaya untuk beli zat aktif gitu ya? Kalau misalkan ternyata eh, formulanya nggak cocok buat kulit orang Indonesia. Nah, akhirnya produk tersebut nggak jadi nggak jadi di produksi lagi, atau bahkan mungkin produk tersebut akan di R&D lagi atau akan dikembangkan lagi, akan dibuat inovasi-inovasi baru supaya lebih ngaruh di kulit orang Indonesia. Nah, contohnya kayak gitu. Kemudian juga pelayanan purna jual. Purna jual itu after sales ya. Kira-kira apakah produk ini dibutuhkan konsultasi lebih lanjut misalkan gitu ya. Misalkan kayak ini contohnya kayak produk suplemen gitu ya. Apakah dibutuhkan konsultasi lebih lanjut gitu ya. Kemudian pengelolaan siklus hidup produk. Nah, jadi dalam sebuah produk ya, misalkan kalian beli liquid lah something kayak skincare atau mungkin hand body itu adalah PAO, ada namanya EXP, expired. Kalau PAO itu adalah jadi produk itu ketika dibuka dia misalkan PAO-nya 6 bulan ya. Artinya produk ketika dibuka itu dia harus habis selama 6 bulan. Jadi beda dengan expired gitu ya. Nah, itu juga banyak gitu. Di produk-produk itu ada juga kayak misalkan kemasannya ya. Kemasannya ini dia bisa di recycle atau nggak bisa di recycle. Nah, itu adalah berhubungan dengan data gitu ya. Jadi artinya supply chain ini dia nggak cuma melakukan aktivitas fisik, tapi juga aktivitas mediasi pasar yang berhubungan dengan data. Gitu. Jadi itulah kenapa yang membuat SCM itu menjadi penting di dunia industri, di dunia bisnis, apalagi karena kita FTIB ya, dan di dunia sistem informasi. Karena kita semua nanti yang akan mengelola semua ini, mengelola data-data ini adalah kita-kita yang ada di sistem informasi. Gitu ya. Nah, ada juga namanya tantangan dalam mengelola supply chain. Tentu yang namanya setiap bidang yang kita pelajari pasti punya tantangan sendiri-sendiri ya. Yang pertama kalau di supply chain itu ada kompleksitas, kompleks banget ya. Ngurusin satu supplier aja itu susah, apalagi ngurusin misalkan dalam satu proses produksi kita ngurusin 20 supplier ya kan. Kalau perusahaan itu kan supplier ada banyak gitu ya. Terus kadang-kadang di dalam satu supplier itu ada sub-supplier lagi gitu ya. Jadi artinya kita mungkin nggak bisa mendapatkan sol sepatu yang berkualitas ini bisa jadi karena sub supplier dari si yang kita pengen sol yang berkualitas tadi itu pada bahannya belum ada gitu ya. Jadi itu adalah salah satu study case kompleksitas struktur dari supply chain. Semakin banyak jaringan supply chain, maka konflik kepentingan semakin tinggi karena adanya persepsi yang berbeda.
Kemudian yang kedua, ketidakpastian sumber utama dalam pengelolaan supply chain. Ketidakpastian itu ya kayak contohnya di forecast ya. Kita memprediksi kira-kira di bulan Mei itu nanti ada ulang tahunnya Surabaya. Oh, saya mau masukin ini nih air mineral ke Surabaya agak lebih banyak gitu ya. Oh, ternyata eh, ini kan forecast ya, jadi tidak pasti gitu ya. Oh, ternyata malah ketika bulan Mei itu ternyata Pemprovnya gitu ya, Pemprovnya malah kerjasamanya bukan sama Le Mineral, tapi sama Aquadis contohnya. Nah, itu kan juga adalah tantangan dalam mengelola supply chain. Gitu. Nah, ini ketidakpastian supply chain itu ada banyak ya, ada tiga ya. Jadi ada ketidakpastian permintaan, ketidakpastian lead time ya. Lead time itu berhubungan dengan masa waktu produksi. Jadi bahan baku sampai ke perusahaan, kemudian barang ini diproduksi itu ada lead time-nya, ada kayak apa sih target waktunya. Lead time itu maksudnya target waktu gitu ya. Kemudian ketidakpastian internal, contohnya kayak kerusakan mesin, ketidakhadiran tenaga kerja, kemudian waktu dan kualitas produksi gitu ya. Makanya kenapa ketidakpastian internal ini juga ada pada quality control gitu ya. Jadi barang itu kan dalam satu batch itu pasti akan ada barang yang reject ya. Meskipun kalau dalam dunia BPIC itu kita harus nggak mungkin nggak ada yang reject, tapi kita bisa meminimasi berapa persen barang yang reject gitu ya. Supaya apa? Karena kan kalau kita harus minimasi angka itu, karena kalau kita nggak minimasi ya ujung-ujungnya akan mengakibatkan kerugian ke perusahaan, benar nggak? Ya kan? Nah, oleh karena itu ya ketidakpastian dalam supply chain menimbulkan persediaan pengaman di mana-mana ya, ada persediaan. Jadi work in process namanya. Nah, jadi ketidakpastian itu tiga, pasokan, internal, permintaan. Nah, kalau untuk ketidakpastian pasokan itu kita bisa mitigasi ya itu dengan adanya bahan baku. Nah, ketidakpastian internal ya itu ada di antara ketidakpastian permintaan juga internal dan permintaan yang membuat produk itu produk akhir, jadi produk udah jadi gitu ya, misalkan sepatu itu udah jadi ya, itu pasti di tengah-tengah itu ada ketidakpastian internal dari eh, apa namanya misalkan quality control dan lain-lain versus ketidakpastian permintaan gitu. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini hampir terakhir ya. Jadi peran teknologi informasi. Nah, ini adalah ranah kita nih. Jadi peran kita itu ada di electronic procurement dan juga electronic fulfillment. Electronic procurement itu apa sih? Jadi aplikasi yang mendukung proses pengadaan dalam konteks SCM atau hulu. Kan SCM itu kita bicara tentang hulu ke hilir ya. Jadi procurement ini yang ada dua. Ada yang mendukung jangka pendek atau transaksional, ada juga yang mendukung jangka panjang atau partnership. Nah, contohnya kalau transaksional itu kayak gimana sih? Ada namanya e-auction, biasanya di Pertamina gitu ya, mengundang supaya untuk menawarkan harga dengan jumlah-jumlah tertentu. Jadi teman-teman, contohnya gini, kalau zaman dulu, kalau kita mau tender di perusahaan ya, itu kita tuh itu perusahaan tuh kayak bikin lelangan gitu ya, kayak bikin lelang gitu ya. Jadi orang-orang yang tender itu datang ke satu kantor, kemudian masuk satu-satu gitu ya, mengajukan proposal gitu ya, secara rahasia, konfidensial gitu ya. Nah, jadi itu yang membuat apa? Resikonya apa? Resikonya ada KKN ya atau korupsi gitu ya. Nah, dengan adanya e-procurement yang sifatnya transaksional ya, itu sekarang tender-tender ya. Kalau misalkan kita Pertamina ini lagi cari ATK gitu ya, dia buka tender. Itu para CV-CV orang-orang yang mau masuk menjadi tendernya Pertamina itu tinggal masukin ke aplikasi portalnya Pertamina gitu ya. Jadi ini juga salah satu teknologi sistem informasi gitu ya. Jadi mereka bisa masukin proposal langsung mereka lampirkan kayak kita bikin email gitu ya. Dan itu semuanya langsung masuk ke bagian procurement. Dan juga kalau misalkan kita pakai portal ya, artinya akan ada yang mengawasi, akan ada yang mengaudit. Ya, jadi resiko untuk KKN ya, resiko untuk korupsi di internal perusahaan itu bisa diminimasi gitu. Nah, ini jadi namanya adalah e-auction, electronic auction, mengundang supaya untuk menawarkan harga dengan jumlah tertentu. Jadi artinya nggak cuma PIC dari apa tender tersebut aja yang tahu kalau oh ini nawarin harga sekian gitu, tapi juga atasan-atasannya itu juga tahu. Jadi lebih terawasi kegiatannya gitu ya. Nah, kemudian ada lagi namanya electronic fulfillment, pemenuhan pesanan pelanggan. Jadi ke hilir ya, ini sudah kita bicara tentang Indonesia ya. Jadi menerima order, mengelola transaksi, manajemen gudang, manajemen transportasi, reverse
logistik. Nah, ini seperti yang sekarang sedang kita alami kayak di TikTok Shop, ya, e-commerce di Shopee, di Amazon, atau kalau kalian di Alibaba gitu ya, atau AliExpress ya, itu adalah berarti kalian tuh sedang ada di proses ini, proses hilir, pemenuhan pesanan pelanggan. Gitu ya. Jadi kalian order sendiri, kemudian kalau kalian buka toko di Shopee Seller gitu ya, misalkan kalian punya toko di Shopee ya, kalian yang terima order sendiri, kalian yang menerima transaksi, kalian yang manage stoknya, kemudian kalian yang order ke, kalian bisa pilih nih mau order ke GMP, GMA, atau apa gitu kan ya. Jadi artinya semuanya ini kalian lakukan via platform. Nah, namanya adalah electronic fulfillment. Jadi kita sebagai user itu melakukan pemenuhan pesanan tuh langsung secara end user gitu. Nah, ini contohnya juga ada case study-nya. Case study-nya ini Dell ya, Dell Computer ya. Jadi bagaimana cara mereka itu untuk merubah sebuah sistem ya menjadi lebih efektif, konsisten dan predictable. Dan ini juga dilakukan oleh banyak perusahaan sekarang ya, perusahaan lain, perusahaan startup pun juga sudah mulai berpikir kayak gini. Jadi mengubah fokus dari beberapa persediaan yang harus disimpan menjadi seberapa cepat barang itu berpindah. Jadi kita ini kalau mau cuan di era bisnis gitu ya, ini juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan gede ya, itu bukan memperbanyak persediaan supaya kalau nanti ada banyak orang pesan itu kita bisa langsung ini ya, service levelnya langsung tinggi ya, bukan, tapi mempercepat seberapa banyak barang itu turnover ya, keluar masuk. Jadi barang itu artinya ini harus di SCM ini harus diimbangi dengan marketing yang sempurna juga, marketing yang bisa saling terintegrasi gitu ya, supaya apa, supaya barang itu cepat berpindah ke end user. Artinya kalau marketingnya jalan, SCM-nya jalan, logistiknya jalan, barang itu cepat ininya, flow-nya. Artinya cash flow kita juga semakin tinggi gitu ya. Contohnya kayak gini, kecepatan aliran barang ya. Makanya kenapa dia bekerja sama dengan supplier dari Sony. Jadi artinya Dell ini dia tidak bekerja sendiri, tapi dia melakukan kolaborasi dengan perusahaan lain. Jadi ini sama kayak sistemnya sama kayak third party logistik. Jadi hal-hal yang bukan kompetensi inti kita, itu kita serahkan sama orang lain, sama tim lain, dan kita tinggal berkolaborasi dengan orang tersebut. Jadi supaya apa? Supaya kita juga bisa lebih fokus memasarkan produk sesuai dengan kompetensi inti kita. Ya. Oke, nah teman-teman terakhir ya, saya sebagai tugas gitu ya, ini tugas pertama kita. Teman-teman bisa tonton video ini ya, kemudian absen di komen nama, name, answer, dan juga jawab pertanyaan ini. Berikan contoh produk jasa yang memiliki supply chain dan kira-kira bagaimana proses yang kami ketahui. Gitu, ya. Oke, saya akan stop sharing. Mungkin itu dulu dari saya ya teman-teman ya. Semoga pertemuan depan kita bisa mulai ngomongin soal strategi dari supply chain. Oke, see you on the next week. Thank you.